Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Jumpa kembali dengan saya di channel Umasteri. Kali ini saya akan membahas tentang mikrotia. Apa itu mikrotia? Ya, kenapa saya membahas ini? Karena banyak di antara kita yang tidak pernah mendengar sama sekali, bahkan ya tidak tahu apa itu mikrotia. Ya, jadi meskipun bahkan mereka punya itu telinga mikrotia, tapi kadang mereka tidak tahu kemana harus memeriksakan diri, kemana harus mendapatkan alat bantu dengar, kemana mereka harus operasi kalau ingin merekonstruksi bentuk telinga mereka. Sehingga melalui video ini saya akan memberikan informasi yang saya tahu sejauh ini, ya, karena saya ikut banyak sekali grup-grup tentang mikrotia yang ya sungguh sangat-sangat membantu memperkaya batin saya, ya, terutama karena anak saya adalah anak yang istimewa juga. Jadi di grup itu banyak sekali sharing-sharing orang tua yang anaknya mikrotia, dan bahkan mereka juga punya telinga mikrotia. Jadi dari situ dan dari hasil googling juga saya membahas melalui video ini, ya. Jadi apa itu mikrotia? Mikrotia itu berasal dari kata micro yang artinya kecil dan otia yang artinya telinga. Jadi maksudnya kondisi telinga yang kecil, ya, tidak sesuai bentuknya, tidak sama dengan bentuk telinga yang satunya yang ukurannya normal, ya. Saya sambil nyontek ya, karena saya pun juga bukan dokter, jadi saya nggak mau salah ketika mengemukakan ini gitu. Jadi saya sambil membaca apa yang sudah saya kumpulkan, ya. Jadi mikrotia itu ada beberapa grade, ada 4 grade, ya. Grade pertama itu telinga terlihat normal, tapi ukurannya lebih kecil daripada telinga satunya, ya. Kanalnya ada, kemungkinan besar ada. Jadi pendengarannya sangat-sangat normal, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil daripada telinga satunya yang normal. Kemudian ada grade yang kedua. Grade yang kedua ini lebih kecil lagi daripada grade yang pertama, dan bentuknya lebih tidak sempurna, ya, terlihat tidak sempurna. Bisa jadi kanalnya pun tidak ada. Jadi kalau kanal tidak ada, berarti kemungkinan besar tidak bisa mendengar 100%. Seperti itu. Kemudian grade ketiga itu orang sering menyebutnya dengan bentuknya mirip kacang, ya. Jadi hanya ya seperti kacang gitu, ya, menempel gitu, tapi tidak seperti telinga bentuknya, dan itu rata-rata tidak ada kanalnya. Grade ketiga itu. Kemudian grade yang keempat itu daun telinga tidak ada sama sekali, hampir tidak ada sama sekali, dan tidak berbentuk. Jadi sebentar saya ambilkan contohnya. Bisakah ini dilihat, ya? Jadi ini grade pertama, yang di sini ini grade pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kurang jelas, ya? Oke, saya dekatkan. Nah, bisa dilihat kalau grade keempat itu nggak ada sama sekali. Atau biasa juga disebut dengan apa ya tadi? Anotia. Oke, anotia. Artinya tidak ada telinganya. Kemudian mikrotia itu biasanya 90% itu unilateral mikrotia. Maksudnya unilateral itu adalah salah satu telinga itu normal dan yang mikrotia cuma satu, ya. Bisa jadi ya salah satu aja pokoknya. Kemudian yang bilateral itu berarti kedua telinganya mengalami mikrotia, ya. Itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian
Mikrotia ini ya merupakan kondisi yang sangat langka. Jadi saya googling itu 1 banding antara 5.000, 7.000, 7.000 lebih ya. Bahkan ada yang sumber mengatakan 1 banding 10.000 kelahiran. Jadi orang yang memiliki kondisi mikrotia ini sangat-sangat unik ya, langka sekali. Ya, we can call them special. Kondisi ini sebagian besar dialami oleh anak laki-laki dan dari berbagai etnis ya, tidak memandang mereka dari Asia, Hispanik, Negro ataupun kulit putih itu. Di grup pun banyak sekali multi etnis, mereka itu banyak yang memiliki telinga mikrotia. Kemudian kenapa terjadi mikrotia? Nah, ini sangat penting sekali didengarkan oleh ibu-ibu, terutama yang berencana untuk punya anak atau ingin hamil ya. Semoga tidak terjadi pada anak-anak Anda karena kemungkinan bisa dicegah gitu ya. Karena penyebabnya apa? Saya baca ya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan janin yang tidak sempurna pada saat awal-awal kehamilan. Untuk kasus saya, seperti saya jelaskan di video saya yang pertama, itu dokter mengetahui ada ketidaknormalan itu saat kandungan saya berusia 4 bulan ya. Tapi dokter tidak mengatakan secara jujur kepada saya gitu, kelainan apakah ini gitu, saya nggak tahu gitu. Taunya ketika anak saya sudah lahir. Jadi faktor pemicunya apa? Faktor pemicunya menurut Mbah Google ya, sekali lagi nih dari berbagai sumber yang saya kumpulkan. Karena sang ibu mengkonsumsi alkohol, narkoba ya, kemudian faktor lingkungan yang tidak bagus, jadi mungkin cuaca yang udara yang kotor, banyak polusi, virus dan sebagainya. Lalu kurangnya konsumsi karbohidrat dan asam folat. Ini di kasus saya merasa tidak kurang mengkonsumsi asam folat. Saya juga banyak makan sayur dan buah-buahan, tapi mungkin karbohidrat kali ya yang kurang. Bisa jadi karena saya tidak enak makan gitu pada saat itu. Kemudian penggunaan obat jerawat. Setahu saya ini dikonsumsi ya. Yang bahannya itu bernama isotretinoin. Apapun itu ya, kalau bahan-bahan kimia, kalau ibu hamil seharusnya jangan. Bahkan ada yang menyarankan jangan mengecat rambut ya ke salon karena bahan-bahan kimianya itu juga berdampak bagi janin. Jadi jangan bandel kayak saya lagi hamil ngelurusin rambut ya. Sebaiknya meskipun banyak orang yang berkata itu tidak apa-apa, kalau Anda menyayangi calon bayi Anda sebaiknya jangan dilakukan. Oke? Kemudian penyebab selanjutnya bisa jadi karena ibu itu menderita diabetes. Nah, saya tidak diabetes. Kemudian bisa jadi kelainan pada gen tunggal bayi sehingga menyebabkan sindrom genetik ya. Kan ada tuh yang lahir bibir sumbing, lahir mukanya tidak simetris ya. Ada yang maaf mencong gitu kan, tidak sama kanan kiri. Kemudian giginya itu tidak teratur gitu ya. Itu juga kan yang seperti itu tuh bawaan dari genetiknya si anak ini ya, karena ada kelainan gitu. Kemudian, apakah mikrotia itu keturunan? Jawabannya tidak. Jadi, kalaupun itu ada, terjadinya bukan karena faktor keturunan. Ya, bisa jadi faktor-faktor yang di atas tadi ya, mungkin ibu kurang asam folat atau yang lain sebagainya ya. Lalu, apakah seorang ibu bisa melahirkan anak dengan mikrotia lebih dari satu? Maksud saya gini, semisal anak pertama telinganya mikrotia, apakah nanti anak kedua pun akan sama seperti anak pertama? Jawabannya bisa jadi. Ya, bisa jadi karena ini pun apa ya namanya misteri, nggak semua kasus itu sama gitu. Ada orang yang anaknya 4, yang 2 mikrotia, yang 2 normal. Kemudian ada orang yang kalau anak saya pertama normal, kedua mikrotia. Kemudian ada salah satu teman di grup saya, dia punya anak laki-laki dan perempuan, anak pertama dan kedua, dua-duanya telinganya mikrotia.
ya. Dan ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Kemudian, apakah mikrotia bisa terdeteksi saat kehamilan? Dokter hanya bisa mendeteksi ada kelainan itu saja, karena mungkin ketuban terlalu banyak atau apa gitu. Setelah darah diperiksa ini itu gitu, ada hasil-hasil yang mencurigakan, tapi mereka tidak bisa gitu ngelihatnya lewat USG itu yang kelainannya di mananya itu nggak bisa gitu. Jadi dokter nggak bisa langsung ngasih tahu, oh ini anak kamu kemungkinan mikrotia gitu, nggak tahu, karena USG itu tidak 100% akurat, tidak semuanya bisa terlihat. Saya periksa di rumah sakit itu sampai pindah 3 kali ya, dari klinik ini 4, dari A ke B ke C, saya lahiran di D ya, tapi tidak ada satu dokter pun yang memberitahu bahwa anak saya mikrotia. Tahunya itu setelah lahir. Apakah telinga bentuknya bisa diperbaiki? Jawabannya bisa ya. Jadi zaman sekarang itu teknologi sudah canggih. Jadi ada juga telinga prostetik. Prostetik itu dia bentuknya dibuat dari silikon gitu ya. Jadi masangnya saya kurang paham, mungkin ada murnya atau gimana gitu, direkatkan di telinganya gitu ya. Jadi itu bisa dilepas. Misal tidur dilepas, besok pagi dipasang lagi, seperti itu bisa. Tapi tentu saja itu bukan bagian dari tubuh. Kadang orang menganggapnya itu kurang bahagia lah ya gitu, kurang puas dia kalau telinganya prostetik atau buatan, dan mereka menginginkan yang benar-benar bagian dari tubuh mereka, dan ini bisa dilakukan operasi plastik rekonstruksi bentuk telinga dengan menggunakan tulang rawan yang ada di tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu yang terbaik itu ketika anak usianya ya sekitaran 10 tahun gitu. Pokoknya di atas 6 tahun ketika rongga lingkar dada anak ini cukup gitu dinilai oleh dokter untuk dilakukan pencakokan tulang rawan. Jadi tulang rawan di situ diambil, ini telinga ini di molding dulu ya, dicetak dulu bentuknya seperti apa dari tulang rawan tadi, dibiarkan di bawah kulit. Saya kurang paham bahasanya ya, kayaknya seperti itu, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi biasanya ditaruhnya di sini. Dari tulang rawan itu dimasukkan di sini. Nanti kalau sudah berbentuk telinga bagus, ada kulitnya, baru dipindahkan ke telinga yang kecil tadi. Jadi bentuk kanan dan kiri itu sama, pada akhirnya sama. Tapi di sini banyak ahli menyarankan ya, dokter, psikolog menyarankan bahwa sebaiknya operasi rekonstruksi ini dilakukan atas keinginan anak sendiri. Jadi jangan karena orang tua gitu, orang tuanya nggak mau anaknya seperti ini. Justru kita orang tua itu harusnya mendukung apa yang dimau anak gitu. Kalau anak kita malu ingin dioperasi, oke silakan. Tapi kalau anak kita sudah percaya diri dengan kondisinya, mereka tidak merasa ada masalah, mereka tidak mau dioperasi, sebaiknya kita turuti apa kata anak. Karena banyak sekali orang, saya baca di grup itu, mereka percaya dirinya sangat tinggi sekali, bahkan sampai mereka dewasa, sampai mereka tua punya anak cucu, mereka tidak pernah mengeluh kepada Tuhan punya telinga yang berbeda. Bahkan ada salah satu yang bilang, saya lebih baik operasi hidung karena hidung saya pesek daripada saya operasi telinga. Karena telingalah yang membuat saya menjadi unik, berbeda dari orang lain. Itu yang saya pelajari, banyak sekali yang saya pelajari dari grup. Jadi memotivasi saya untuk bisa menerima keadaan saya, keadaan anak saya apa adanya. Kemudian bagaimana cara mengetahui anak bisa mendengar atau tidak? Ini penting sekali ya, karena kalau sedari kecil itu kita tidak tahu anak ini bisa mendengar atau tidak, itu akan menghambat perkembangannya. Jadi seharusnya orang tua tuh peka ya, ini anak kok lambat berbicara, ini anak kok kalau dikasih tahu
dipanggil namanya nggak datang, nggak respon atau apa seperti itu, seharusnya diperiksakan ke dokter, jadi tahu gitu. Khusus untuk anak mikrotia biasanya disarankan untuk tes BERA. BERA itu adalah Brainstem Evoked Response Audiometry. Jadi kalau sudah tes BERA ini, jadi dokter kan tahu, oh ini pendengarannya berapa persen gitu. Oh ini alat yang tepat apa. Biasanya sama dokter disarankan untuk menggunakan BERA, jadi alat bantu dengar itu ya. Kemudian, oh mohon maaf, BERA itu tadi nama tesnya ya. Kalau alat bantu dengar itu biasa dikenal dengan BAHA. Ya kita sebut saja BAHA ya. BAHA itu nama lain untuk alat bantu dengar. Jadi apakah ini wajib digunakan gitu? Jawabannya tergantung kebutuhan. Jadi khusus untuk yang pendengarannya betul-betul memerlukan bantuan, jadi menggunakan BAHA ini sangat-sangat penting ya. Karena kalau tidak, maka anak-anak akan menjadi bisu tuli. Kalau mereka tidak bisa mendengarkan kan otomatis tidak bisa juga mengucapkan apa yang didengar, tidak bisa berbicara ya. Jadi dari kecil harus sudah memakai. Alhamdulillah anak saya nggak ada masalah komunikasi. Jadi saya sendiri yang merasa kayaknya ribet kalau pakai gitu. Nanti digini-gini kan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal kok, nggak terlalu mahal. Tes BERA pun nggak terlalu mahal. BAHA pun nggak terlalu mahal gitu. Cuma memang saya mau anak saya bebas gitu, nggak ada yang nempel-nempel di tubuhnya karena dia nggak terlalu memerlukannya gitu. Komunikasi lancar meskipun tanpa isyarat, dia mendengar apapun dari jauh, dia datang, dia tahu saya minta apa, dia tahu gitu. Banyak dari mereka yang tidak perlu merasa menggunakan karena telinga yang satu kan normal, seperti anak saya yang satu kan normal. Jadi ada orang-orang itu yang satu juga bisa dengar gitu, nggak masalah gitu. Meskipun ya ada kelemahannya, jadi sini bisa dengar, sini kan enggak. Misal orang ngomong dari sini, itu mereka kurang bisa dengar gitu. Mohon maaf nih ya, budak lah istilahnya. Ngomong, lu kok nggak dengar sih gitu sebelah. Itu harusnya kita orang yang di sekeliling itu paham. Jadi kalau telinganya normal di sebelah sini, sebaiknya bicaranya dari arah sebelah yang sini ya. Karena itu akan membantu mereka untuk mendengar gitu. Itu banyak orang yang nggak make gitu. Cuma bahkan mereka yang pendengarnya sangat-sangat kurang, mereka nggak mau pakai, katanya ribet gitu, nggak mau. Aku baca bibirnya orang ngomong aja aku udah ngerti kok gitu. Banyak yang seperti itu. Cuma sekarang kan ini ya, berhubung ada COVID-19, jadi banyak orang tuh kebanyakan orang pakai masker. Kalau pakai masker kan gerak bibirnya nggak kelihatan. Nah dari situ mereka yang tadinya nggak mau pakai, itu akhirnya mau nggak mau mereka menggunakan bahan mereka kembali. Oke. Ya ada juga yang lucu ya. Jadi kalau aku nggak mau berisik, nggak mau denger istriku ngomel-ngomel, aku mau tidur nyenyak, aku lepas aja. Itu lelucon mereka ya. Kemudian fakta lain, biasanya orang-orang tua itu menyebut anaknya Nemo. Tahu Nemo kan? Film Nemo itu Finding Nemo. Jadi Nemo itu kan telinganya fin ya, bukan telinga ya kalau ikan fin. Sirip ya, siripnya kan kanan sama kiri itu yang satu kecil. Nah, disitulah kenapa orang tua kemudian menyebut anaknya Nemo. Nemo itu perwakilan dari anak-anak yang menderita mikrotia, dan Nemo adalah simbol anak yang percaya diri, berani, dan punya kesetia kawanan yang tinggi. Nah, Anda nggak tahu kan kalau Nemo itu sebenarnya film untuk menyemangati anak mikrotia. Jadi saya rasa ini cukup ya untuk menambah wawasan kita tentang mikrotia, tentang apa itu mikrotia dan fakta-fakta tentang mikrotia. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana sini karena saya bukan dokter gitu ya. Saya bukan dokter, saya hanya punya sedikit pengetahuan yang saya dapat gitu. Saya sampaikan di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua gitu.
baik itu bukan penderita yang, mohon maaf saya salah ngomong, baik itu orang yang memiliki mikrotia atau orang tua yang anaknya memiliki mikrotia, ataupun teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita yang punya mikrotia, bagaimana kita menempatkan mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka, gitu ya. Saya pernah mendengar ada di grup itu salah satu mas-mas yang cerita, jadi dia umurnya saat itu 27 tahun. Beliau itu batal menikah 2 kali, ya. Guess why? Jadi dia mengira itu calon-calon istri itu, mereka itu mungkin takut nanti kondisi calon suaminya itu nanti menurun ke anak-anak mereka gitu. Jadi disinilah edukasi itu penting gitu. Kita tuh harus tahu bahwa itu tuh bukan kondisi yang menurun gitu. Kalau ibu kemungkinan bisa melahirkan anak mikrotia lebih dari satu, tapi kalau orang tua itu tidak menurunkan kepada anaknya, dan itu saya membaca di banyak cerita grup-grup itu rata-rata anak mereka semuanya normal. Saya pun di keluarga suami dan saya tidak ada keluarga kami yang mikrotia. Oke ya, next video, saya kira ini cukup ya. Next video saya akan membahas pengalaman saya tentang bagaimana pengalaman saya memiliki anak dengan mikrotia. Apakah pernah dibully? Apakah pendengarannya kadang menyulitkan saya gitu. Nanti saya akan kasih tahu di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. 안녕하세요 여러분. 사랑해요. 감사합니다.